pemimpin formal, pemimpin informal, tokoh-tokoh masyarakat termasuk alim ulama, dari tingkat terbawah sampai tertinggi juga harus menjadikan dirinya sebagai benteng dan garda terdepan untuk menjaga dan melindungi generasi muda harapan bangsa kita ini agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Maka itu sangat kita sesalkan kalau ada keputusan peraturan menteri yang menjadi keputusan tercatat di lembar negara kita ini, kemudian memiliki niat yang baik untuk mencegah dan menindak tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, niatnya bagus, tapi cara untuk mewujudkannya, instrumen-instrumen dan tools yang digunakan dengan menggunakan frasa tanpa persetujuan korban, ini jelas bukan berasal dari nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila di Republik ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, setelah kita bertahmid, bertakbir, bertahlil dan bertasbih memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersolawat untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, marilah kita senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Mari kita kuatkan niat dan tekad kita untuk senantiasa istiqamah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai perang Badar, perang pertama yang dihadapi dan dijalankan oleh baginda Rasulullah beserta kaum muslimin yang istiqamah, ada seorang sahabat, Anas bin Nadhr. Beliau adalah paman dari sahabat sekaligus pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Nadhr sangat menyesal tidak dapat mengikuti pertempuran Badar yang dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu hebatnya perjuangan itu untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan tauhid, menegakkan panji-panji Islam di atas muka bumi ini. Yang pertama, perang suci yang pertama dalam sejarah umat manusia di atas muka bumi. Setelah sekian ratus tahun tidak ada perang suci yang benar-benar murni untuk menegakkan agama Allah setelah perangnya Talut melawan Jalut, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim semboyan perang Badar itu adalah kam min fi'atin qalilatin
ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Itu untuk menggambarkan perangnya Talut melawan Jalut pada zaman Bani Israel dahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadi semboyannya perang Badar yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Betapa pasukan yang sedikit itu banyak bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Nadhr menyesali dirinya dan bertekad, kalau ada lagi perang setelah ini yang dijalani oleh Rasulullah, yang diumumkan oleh Allah dan Rasulnya, dia bertekad, dia bernazar untuk ikut dalam perang itu dan tidak akan mundur selangkah pun sampai dia menemui mati syahid. Dan itu terjadi, terbukti ketika perang Uhud. Anas bin Nadhr keluar dari rumahnya menyambut seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, hari ini aku sungguh bergembira. Aku akan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, dan aku tidak akan mundur selangkah pun sampai aku menemui mati syahid di perang ini. Dan aku ingin mencari bau surga di perang Uhud ini. Maka harapan dan cita-cita Anas bin Nadhr ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikabarkan, diriwayatkan terbunuh syahid dengan 80 tusukan atau sayatan pedang maupun tombak dan anak panah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 23 yang berbunyi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, kata Allah taala, ada segolongan laki-laki yang perkasa. Mereka memenuhi janjinya dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah bertekad dan berjanji kepada Allah akan menemui syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berpaling dan tidak akan mundur selangkah pun. Tetapi ada di antara mereka juga man qadha nahbah, dari orang-orang yang jujur itu di hadapan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menemui ajalnya. Tetapi ada juga yang masih menunggu gilirannya, dan Allah akan berikan semuanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bangsa dan negara kita ini tegak berdiri di hadapan para penjajah, berhasil mengusir penjajah. Selama ratusan tahun di bumi Nusantara ini dikumandangkan jihad fi sabilillah, melawan penjajahan asing yang berhasil bercokol di bumi Nusantara ini. Kalau bukan karena jihad fi sabilillah, maka kita tidak akan menyaksikan berdirinya negara Republik Indonesia ini yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtima ulama, komisi fatwa dari seluruh Indonesia yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia kemarin tanggal 9 sampai 11 November ini menghasilkan satu deklarasi rekomendasi yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa ajaran jihad fisabilillah dan khilafah itu adalah merupakan ajaran Islam. Tetapi kita harus menempatkannya berada di tengah garis wasatiyah, tidak ekstrim seperti yang menganggap jihad dan khilafah itu adalah bukan bagian ajaran Islam. Dia adalah ajaran yang memecah belah bangsa. Tidak seperti itu. Majelis ulama juga tidak bersikap mengatakan bahwa jihad fisabilillah dan khilafah itu sebagai alat untuk memaksakan kehendak
untuk mewujudkan cita-cita politik di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak. Tetapi Majelis Ulama berada di garis wasatiyah, menolak anggapan bahwa jihad dan khilafah itu adalah bukan ajaran Islam sama sekali, dan juga menolak anggapan yang mengatakan atau ingin menjadikan jihad dan khilafah itu sebagai alat legitimasi untuk melakukan kekerasan dan memaksakan kehendaknya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita semua sebagai kaum muslimin, kita harus bertekad untuk meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan kita, para ulama kita, para syuhada kita, para pemimpin-pemimpin agama, ulama dan umara yang telah berkorban untuk bangsa dan negara kita ini. Bagaimana kita melanjutkan cita-cita perjuangan mereka? Dengan kita menjadikan diri kita sebagai orang tua, ayah dan bunda. Kita harus bertekad untuk menjadi pahlawan untuk masa depan anak-anak kita, dengan mendidik generasi masa depan kita ini agar menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlakul karimah. Agar para guru, para dosen, guru besar di perguruan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi juga harus bertekad menjadikan dirinya sebagai pahlawan untuk anak-anak didiknya, generasi penerus bangsa ini. Karena di tangan mereka, generasi muda inilah suatu bangsa dan negara dan umat itu akan memberikan masa depannya, bagaimana akan dipimpin oleh generasi muda yang ada pada saat ini. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, termasuk para pemimpin, pemimpin formal, pemimpin informal, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk alim ulama, dari tingkat terbawah sampai tertinggi juga harus menjadikan dirinya sebagai benteng dan garda terdepan untuk menjaga dan melindungi generasi muda harapan bangsa kita ini, agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Maka itu sangat kita sesalkan kalau ada keputusan peraturan menteri yang menjadi keputusan tercatat di lembar negara kita ini, kemudian memiliki niat yang baik untuk mencegah dan menindak tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, niatnya bagus, tapi cara untuk mewujudkannya, instrumen-instrumen dan tools yang digunakan dengan menggunakan frasa tanpa persetujuan korban, ini jelas bukan berasal dari nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila di Republik ini. Kita tidak mengenal norma hukum yang disebutkan di dalam permen Saudara Menteri Pendidikan itu, disebut frasa tanpa persetujuan korban. Kalau melakukan kekerasan, memperlihatkan alat kelaminnya, kemudian mengunggah atau menyebarkan video-video pornografi tanpa persetujuan korban, atau dia melakukan kekerasan, melakukan aborsi atau apapun penyimpangan dan kejahatan seksual, tetapi niatnya untuk melindungi dan mencegah terjadinya hal-hal yang negatif semacam itu di kalangan generasi muda kita. Tetapi ditambah, ternyata ada penumpang gelap, ada yang menginginkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana jelas termaktub di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini, mereka tidak henti-hentinya ingin merongrong nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar kita ini, ingin menjadikan warna negara kita ini bukan lagi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi berdasarkan celupan dan warna sekularisme dan liberalisme. Maka kita mengetuk para pemimpin-pemimpin bangsa, kita mengetuk para ulama, kita mengetuk hati para orang tua, para guru besar, untuk senantiasa kita berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah ada diatur dalam pasal khusus di dalam pendidikan nasional kita di Undang-Undang Dasar,
dan juga di Undang-Undang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional kita yang telah disepakati. Kita telah melalui fase perjuangan yang melelahkan itu semua. Tetapi ada pihak-pihak gerbong sekuler dan liberal yang ingin memangkas, yang ingin memotong nilai-nilai agama dari jahitan baju republik yang kita cintai ini. Mari kita jadi pahlawan yang baik untuk masa depan generasi bangsa kita, menjadi penerus-penerus estafet perjuangan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para syuhada dan ulama kita yang berkorban jiwa, harta, dan agamanya untuk didedikasikan demi tegaknya persatuan dan kesatuan Indonesia yang memiliki cita-cita yang luar biasa, berketuhanan yang Maha Esa, memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengharapkan terjadinya persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, sampai cita-cita yang tertinggi adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita tutup khutbah Jumat ini, sebelum kita menengadahkan dua tangan kita untuk berdoa dan memohon keselamatan atas bangsa dan negara kita ini, memohon rahmat dan curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat lagi suatu surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panduan, menjadi cahaya terang bagi kehidupan kita. Surat itu adalah surah An-Nur. Surat yang dimulai dengan pernyataan langsung tegas oleh Allah, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Tidak ada satu surat pun dalam Al-Quran yang dimulai seperti ayat pertama di surat An-Nur ini. Allah menegaskan, inilah surat yang kami turunkan dan kami fardukan, kami wajibkan isinya untuk dijalankan oleh kalian umat Islam. Dan di dalamnya kami telah turunkan, telah kami wahyukan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian mendapatkan pelajaran yang baik untuk kehidupan ini. Apa pelajaran yang ada di dalam surat An-Nur? Betapa indahnya Allah mengatur hubungan seksual, bagaimana kita mengatur hubungan keluarga, membangun rumah tangga berdasarkan relasi seksual yang halal, yang bermartabat, yang beradab, harus berdasarkan nilai-nilai syariat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari ayat kedua sampai ayat 35 ketika Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Luar biasa Allah memberikan panduan cahaya terang itu kepada kita semuanya. Allah menghukum para pezina laki-laki dan perempuan dengan 100 kali cambuk. Allah menghukum juga orang-orang yang menuduh orang lain, wanita-wanita yang baik, berzina dengan 80 cambuk. Allah mengatur hubungan seksual, bagaimana menjaga pandangan kita, bagaimana menjaga aurat kita, bagaimana tata cara berpakaian laki dan perempuan agar tidak saling mempengaruhi, agar tidak saling memberikan atau melecehkan martabat seksual masing-masing. Subhanallah, inilah yang harus kita jaga dan kita pertahankan dalam kehidupan kita sebagai muslim, juga sebagai warga negara bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita, menjaga para pemimpin-pemimpin kita dari kekeliruan dan kesesatan berfikir. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin. Wali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku Pesan-Pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi. Buku Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus
Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.